Izin Pak, udah semua. Oke, teman-teman, silakan di-record dulu. Sudah? Sudah record ya? Sudah Pak. Oke, baik. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke kelompok kedua di masih dengan judul PPL yang sama terkait kadastral batimetri di Tanjung Riau. Bersama klien Pak Eko dan juga manpronya Pak Paroki, tapi karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal juga, jadi saya mewakili Pak Paroki sebagai komanpro untuk menemani teman-teman melakukan presentasi terhadap klien dan juga reviewer pada siang hari ini. Waktu 10 menit untuk teman-teman, Rabiatul dan kawan-kawan, saya persilakan. Oke baik, izin mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. We are from group 2. Today I will present our project-based learning entitled Bathymetry Survey and Cadastre Survey for Marine Cadastre in Tanjung Riau. This project focuses on marine survey activity including bathymetry data acquisition and marine cadastral mapping to support coastal area management and spatial information development. Next. Okay, before starting the presentation, we would like to introduce our supervisor and mentor for this project. Our mentor is Mr. Insinyur Faroki Dinda Zasarandi, STMEG, and our co-mentor is Mr. Muhammad Ghazali, ST. We would like to express our gratitude for their guidance, support, and supervision during the implementation in this project. Next. Okay, this slide shows the member of Group 2. Rabiato Adawiyah as a leader from Group 2, Anju Ricardo, Nabila Irsya, Irfan Fauzi, Joanna Cynthia, Laudia Ayu, Randy Susanto, and Nadia Nela Putih. Next slide will be presented by Joanna. Project description: the bathymetry and marine cadastral survey project in Tanjung Riau, Batam City is part of PBL focused on integrated coastal geospatial mapping. The project includes bathymetry survey using GNSS, single beam echo sounder, and cadastral survey with GNSS for GGP and IGP measurements, and elevation survey using GNSS ATK. Supporting data such as drone orthophoto types and oceanographic parameters are used to improve accuracy. All data are processed in GIS to produce bathymetric maps, marine cadastral maps, and interactive for GIS. Next slide. Project output marine cadastral. First, bathymetry map scale 1 to 1000, 3D marine cadastral of Tanjung Riau, orthophoto map, web GIS spatial viewer. Next slide. Okay, this slide explains the timeline of our PBL activity from week 1 until week 7. We divided roles, prepared the RTP, and discussed the project with the project manager, co-project manager, and clients. Then conducted GGP and IGP measurements in Tanjung Riau, collected field data using survey equipment, and processed the data to produce the final project result. Next, we will present by Okay, thank you for the opportunity continuing my college explanation on slide 7. I will explain the main GCP and supplementary GCP point. As seen in the table, we have established two core GCP main and four supplementary GCP points. The measurement we've carried out with high precision covering northeast and elevation value. Next slide. Continuing to slide 8, we also collect EGP or independent control point data. Unlike GGP, this 30 EGP point survey purely a test parameter to validate the accuracy of our data processing result. Next slide. On slides
9, we can see distribution map. On the left side is the GCP and ICP distribution map. We evenly distributed 30 GCP point to main GCP point and 4 GCP points to the Tanjung Priok residential area. On the right side, in the aerial photo walk area map, which show the boundaries of our work area. In preparing this map, we also carried off layout process that cartographic principle shows a complete legend scale, node direction, and order edge information. All data and map produced in this project used the TM3 or Transverse Mercator 3-degree projection coordinate system. In the next slide will be presented by. Okay, thank you, Irfan. I will continue. The slide show the result of elevation transfer data processing from the BM point to the observation point. The slide. Next slide. This slide show the elevation transfer data processing using the double stand mode. The measurements were carried out using forward and backward observation to get more accurate elevation result. The table on the right show the flight measurement data, while the table below show the final elevation result after correction. Next slide. This slide show the elevation transfer sketch used during flight measurement. The sketch show the measurement rate from the BM point to the till point, include the instrument in position and observation point. Okay, next will be continued by my friend Nadia. For topography measurement data with GNS RTK total 400 points. Data acquisition has been completed for 400 survey points. GNS RTK was used to achieve accurate coordinate measurement. The collected data will support coastal mapping and spatial analysis. Data processing and validation are currently in progress. Next. Supply up and overlap configured, GSD and flight altitude adjusted. Next. Raw area imagery collected, aerial photo work area map. Next slide will be continued by Randy. Okay, next is SBES data acquisition result, which is produce the raw data after conducting the SBES survey activity. Next, performing the cleaning data noise SBES from raw data by using software HiPAC, so it can show the data before cleaning and after cleaning the data. Next. This is the result of the type data in a form of the graphic after type observation in Tanjung Priok. Next will be continued by Laudia. Okay, I will continue. This slide explains about course contribution to PBL progress. First of all, advanced hydrographic survey, engineering survey, oceanography survey, cadastral survey. Next, advanced geographic information system, geometric application, and last one, coastal area management. And next, this slide explains about division of labor for each member in the project. Rabiatul distributing text to each member, taking spot height data, processing ICP data, S-base, elevation transfer, accuracy testing, and making PPT ATS. Anju conducting spot height, Ekman data collection, making PPT ATS, and Laudia Nabila perform elevation transfer data retrieval, side scan sonar, copilot drone, convert UTM coordinate to TM3, IGP and GCP, and making PPT ATS. Okay, next will be continued by Anju. Okay, I will continue. In this project, each team member had their own job desk start from ICP and CT data acquisition, elevation measurement, file instrument operation, unit data processing, and final project automation. So the workflow could run effectively and systematically. Next. During the survey, several problems occurred, such as bad weather conditions, noise in the single beam epicenter data, ICP measurement error, and limited
device specification. The solution were remeasuring the data, filtering the noise, and processing use campus computer. Next. For the next stage, the team will conduct horizontal and vertical accuracy validation, tidal data processing, bathymetry map preparation, web viewer development, and completion of the final report and output. The next set will be solved by Dia. Okay, that is all for our presentation today. Thank you for attention. I want to end this presentation by saying wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi kelompok 2. Selamat datang Pak Oktab dalam meeting pada siang hari ini sebagai reviewer. Sebelumnya izin Pak, kami lanjut dulu ke klien Pak Eko. Pak, izin Pak, waktunya 10-20 menit untuk diskusi sama teman-teman. Pada Pak Eko kami silakan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Saya mohon informasi untuk pengolahan data peta fotonya nanti softwarenya apa ya? Izin Pak. Oh, Silakan. Salah satu Irfan boleh, Irfan. oke. Izin Pak untuk pengolahan foto Iya, udara silakan. nanti kami menggunakan software Agisoft Metaset. Agisoft. Nah, mungkin nanti dalam pengolahan antara ground control point dan independent control point jadi satu pengolahan ya. Iya benar Pak. Betul ya. Jadi nanti ada checkpoint sama control point ya. Hasil produknya nanti bisa dilampirkan dalam hasil produk ya. Terus untuk kontrol kualitas peta fotonya pakai standar apa ya? Nanti ada nggak untuk peta foto aja dulu? Jadi ada standar berapa misalkan ini untuk circular error-nya atau ketelitian horizontalnya, ketelitian vertikal gitu. Ada nggak? Belum? Belum kepikir ya? Izin Pak, belum Pak. Belum. Nanti tak kasih juknisnya ya, juknis hasil atau materi dari saya lah terkait dengan kontrol kualitas harus terpenuhi berapa gitu ya. Ini tak kirim lewat di WA grup aja. Apa itu standar pengolahan foto hasil akhirnya circular error sama untuk titik ICP-nya ada berapa titik? Izin Pak, Independent control. untuk titik ICP-nya ada 13 titik Pak. Oke, good. Nah, cukup saya kira. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan informasi atau data tinggi. Tadi kan saya nggak tahu belum lihat atau mungkin saya lewat tadi ya mengenai tinggi tempat, tinggi titik hasil produknya itu harus nanti dalam satu sistem ya. Tinggi titiknya harus dalam satu sistem ya. Yaitu pakai ortometris gitu. Pakai tinggi ortometris. Sorry, ini pada data sebentar. Terima kasih. Zoom. Di sini. Dari Zoom. Monggo. Sorry ya, saya tambah ini baru ada tamu masuk. Kemudian tinggi tempat nanti atau tinggi titik itu pakai tinggi ortometris ya atau tinggi di atas geoid ya. Masalah teknis cara ngitungnya sudah dapat tinggi elipsoid hasil GPS nanti tadi sama dengan kelompok 1 saya minta bisa menggunakan aplikasi yang ada di webnya SRGI. Itu ada komponen merubah dari sistem koordinat koordinat apa itu elipsoid, koordinat geodesis ke koordinat ortometrik. Ada itu softwarenya. Nanti tak kasih linknya lah. Atau sebenarnya Anda cari link sendiri juga bisa tuh. SRGI punyanya BIG gitu. Ya, saya kira masukan dari saya itu untuk produknya atau apa yang akan dilakukan saya kira udah on the track ya. Untuk pembuatan peta foto, kemudian peta kadasternya, kemudian sampai peta marine kadasternya, peta batrimetri, ya. Kemudian yang terakhir tadi web. Nah, maksud cuma nanti yang perlu agak pemikiran adalah menggabungkan data tinggi tempat antara yang ada di darat dengan batrimetrinya tuh. Nah itu dalam satu sistem tinggi nanti yang dipakai yang tadi saya sampaikan menggunakan webnya SRGI sehingga sistem koordinatnya sudah pakai menggunakan sistem tingginya khususnya sistem tingginya sudah sama-sama otomatis.
Saya kira dari saya itu masukannya. Terima kasih kerjanya sudah apresiasi, good lah ya, good. Tinggal nanti kontrol kualitasnya saja yang kita lihat seperti apa. Begitu ya dari saya. Makasih banyak Pak Faisali. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Eko. Sebelum kita lanjut ke reviewer, dari teman-teman kelompok 2 ada yang mau ditanyakan ke Pak Eko selaku klien untuk memastikan data dan tindak lanjut selanjutnya, atau nanti disesuaikan setelah ini? Izin Pak, nanti disesuaikan setelah ini. Oke, baik, cukup jelas ya. Nanti mohon diatur waktu untuk ketemu sama Pak Eko lagi terkait apa yang mau dipastikan sebagai luaran ini. Oke, kita lanjut ke Pak Oktav. Pak Oktav, ada bersama kami, Pak? Ya, halo. Selamat siang. Masuk suara Baik. saya? Ya, silakan Pak. Waktunya 10-20 menit ya, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih kesempatannya Pak Ghazali. Untuk kelompok 2 ya, kelompok 2 di BPL. Saya ada pertanyaan, nanti silakan dijawab ya. Boleh apa namanya? Perebutan gitu ya. Nah, suara saya jelas ya? Apa ya? Suara saya jelas? Halo? Jelas Pak. Jelas ya? Oke. Saya kasih pertanyaan, nanti boleh angkat tangan, boleh siapa ya, salah satu gantian. Ya, pertanyaan saya pertama, adakah kendala ya pada waktu kemarin PPL? Ada kendala atau ada masalahkah start di minggu 1 ya sampai minggu 7 kalian ambil data dan pengolahan data? Ya. Ada yang bisa jawab? Izin Pak. Ya, diatur ya. Untuk kendala, izin menjawab Pak, saya Rabatul Adawiyah. Izin menjawab Pak, untuk kendala dari proses semester 1, minggu 1 sampai minggu ke-7 untuk proses pengolahan dan akuisisi data itu kendalanya lebih kepada ini sih Pak, komunikasi terhadap anggota tim itu yang lebih sulit karena anggota tim saya juga ada kendala yang cukup mengganggu di anggota kelompok yang lain sehingga mengganggu proses pengolahannya Pak. Dan saat pengambilan data scan sonar kemarin ada yang tidak saat pengambilan data scan sonar itu pas pengambilan pertama itu tidak record Pak. Jadi kami mengambil data scan ulang di hari kedua Pak. Cukup sekian. Ya, oke, terima kasih jawabannya ya. Pertanyaan berikutnya ya. Tadi sudah kendala. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah ini. Kira-kira ada ini enggak masukan atau saran ya buat tim atau buat pelaksanaan PPL ya untuk perbaikan lebih lanjut ya, terutama perbaikan yang ke depan ya, atau mungkin bisa jadi solusi yang apa ya, yang kira-kira kurangnya apa sih kita gitu ya, kan kemarin udah melaksanakan PPL minggu 1 sampai 7, kemudian evaluasinya lah ya buat kita ke depan bagaimana ya, bisa evaluasi buat tim juga boleh ya. Boleh disampaikan siapa? Izin menjawab Pak. Nama saya Anju, NIM 07. Mungkin untuk tindakan mengatasi salah sebelumnya, kita terlebih dahulu mungkin mengkomunikasikan saat kita ingin melakukan kerja kelompok ataupun mengerjakan tugas dalam PBL, lalu membagikan kontribusi setiap kepada masing-masing tim. Apabila mungkin tidak ada tim yang tidak bisa mengerjakan hingga selesai, mungkin kita bisa membantunya. Itu Pak. Ya, oke, makasih. Ya, oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Adakah yang bisa menyampaikan secara keseluruhan ya produk
produk yang sudah diselesaikan, kemudian progres totalnya kira-kira berapa %. Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin aku izin menjawab Pak, saya Nadia NIM 30. Mungkin 58% Pak. 8%-nya udah melakukan cleaning data, uji akurasi ICP dan ortofoto Pak. Produknya? Untuk produknya? Ada produk peta kah yang sudah Produknya dihasilkan? peta batimetri skalanya 1:1000. Ya, udah. Oke, saya coba mau lihat produknya, boleh? Bisa di share screen produknya tadi. Mungkin di PPT ini kan ada tadi ya. Pertama produk petanya ya. Oke, saya mau lihat produk petanya. Oke. Ini ya petanya ya. Boleh di Izin Pak. Ya, kemana? Boleh menambahkan nggak Pak? Apa? Dari jawaban dari Nadia tadi. Iya, boleh. Untuk hasil output yang kami peroleh di minggu pertama dan sampai minggu ke-7 itu masih di peta ortofoto Pak yang kami peroleh. Oke, ini ya petanya. Peta ini peta kerja tipe. Ini peta kerja untuk areal foto. Yang areal ini hidronya ada juga kan? Mohon maaf Pak, untuk peta area di lautnya tidak dimasukkan Pak, mohon maaf. Iya, oke. Ya, ini saya kasih beberapa ini aja catatan aja ya, biar ada catatan review gitu ya. Nah, dari angka ini kan ada 248.000 misalkan ya. Ini gratik poolnya ya 1 juta ya. 1.621.600. Nah, ini pakai separator, pakai titik ya, angka ribuan ya. Jangan lupa ya ada titiknya. Jadi 248.000 gitu ya. Nah, ada ratusan ribu gitu ya. Itu kemudian TM3, oke, TM3 zona 8.1N, oke ya, sudah TM3. Datumnya, sumber datanya citra satelit Google Earth. Ya, datum DGN 1995 dibuat oleh kelompok 2, oke ya. Itu kalau nggak cukup ya, nggak cukup ya. Itu di ini proporsional untuk penulisan peta, penulisan pembuatan peta ya dalam kartografi gitu ya. Pertama saya kasih catatan judul itu harus lebih besar, paling besar judul itu ya. Jadi peta foto udara jangan sampai tulisannya sama dengan skala gitu ya. Dengan legenda area kerja itu jangan sampai seperti itu. Jadi lebih paling besar ya. Jadi skala bisa lebih kecil gitu ya. Legenda area kerja itu juga dikecilin gitu ya. Jangan terlalu besar tulisannya. Nanti yang halaman-halaman yang berikutnya juga begitu ya, peta-peta yang lain gitu. Nah, kemudian PBL GM 12 kelompok 2. Ini kelompok 2 kalau bisa namanya dicantumkan ya satu persatu ya. Jadi itulah perlu identitasnya ya, identitas dari mahasiswa yang masuk di PBL kelompok 2. Gitu ya.
Nah, itu lebih detailnya. Kemudian ya inset peta ini juga sama ya untuk sistem proyeksinya, jadi nggak ada beda ya. Hanya saja itu kota Batam ya harusnya. Pulau Batam ya harusnya ya. Pulau Batam ya. Di zoom out lagi aja inset petanya ya. Saran saya nampak pulaunya ya. Pulau Batam terus jadi kelihatan tuh Tanjung Riau sebelah mana gitu ya. Ini untuk saran dari saya. Area kerja ada dua. Area kerja ada dua tuh gimana? Area kerja satu sama dua. Maksudnya kalian kerja di mana? Izin izin Pak, untuk area 2 itu maksudnya di area atas itu untuk kelas A pagi, yang di area bawah untuk kelas A malam. Karena di saat satu hari itu ada 2 kelas yang akuisisi data, Pak. Yang buat kalian yang mana? Di atas, Pak. Ya, itu maksud saya tuh gitu yang area kerja kelompok kalian ya cuman yang merah yang kuning aja gitu kan di bagian atas misalkan itu ya. Nah, itu cukup kalian aja gitu ya. Yang merah enggak gitu ya. Sehingga ini ya udah pasti dibuat oleh kalian ya karena udah kalian editing gitu kan. Nah, boleh ganti petanya lagi? Ada peta yang lain? Ya, peta sebaran titik BMGCP ya. Ini sama tadi ya, beberapa catatan saya. Cuman tadi ini yang kurang apa arah mata anginnya tadi ya. Selain yang tadi kan udah benar apa utara, timur, barat, selatan ya. Ini ada NE itu diganti aja ya arah mata anginnya bahasa Indonesia. Kemudian yang tahunnya ini kelupaan belum disampaikan ya tahun pembuatan peta ya. Yang lain udah ya BM1, BM2. Ini kayaknya gini ya apa? Kalau seperti ini kayaknya buat identifikasi gambar ya di titik-titik PM, GCP itu agak susah gitu ya warnanya hampir-hampir mirip gitu ya. Jadi kalau seperti ini sajikannya ke depan nanti tolong di ini apa dipilih kesesuaian warna yang cocok gitu ya karena kan itu atapnya kan warna-warni juga ada merah juga biru ya terus apa sehingga GCP itu susah untuk diidentifikasi dari peta Anda apalagi dari gambar kayak gini ya kecuali kalau gambarnya jelas gitu ya detail ya pixelnya jelas gitu ya kemudian apa selain gambar jelas ya apa namanya dicetak gitu ya nah, ini kan nggak dicetak ya agak susah jadi di pewarnaan itu hanya apa label titiknya ya titik-titik GCP-nya itu ya tolong disesuaikan warnanya nanti ya ini sama juga area atas area bawah ya karya kalian aja yang disampaikan karena ini fokus ke PPL kalian gitu ya oke lanjut ada lagi. Izin Pak, untuk peta cukup itu, Pak. Oke yang ini Taswara posting mana oke ya transfer elevasi tadi sebelumnya kayaknya itu itu masuk yang masuk tor yang mana kira-kira masuk semuanya kah pergi pulang maksimal berapa itu kemarin itu ya apa 1 koma ya 1,3365 itu masuk enggak gitu kan 0,1337 itu masuk enggak gitu kan terus yang bawah juga begitu ya masuk enggak kira-kira mana yang masuk yang enggak masuk halo ada yang bisa jawab terus batasnya berapa sih maksimal kemarin untuk transfer elevasi Izin ulang, Pak. Tidak pulangnya. ya ini untuk transfer elevasi kan ada ini ya udah pergi pulang gitu ya pergi pulang bedanya nggak boleh lebih jauh dari berapa
beda tingginya ya. Nah, coba ya dari titik satu tuh BM1 ke titik A itu beda tingginya berapa perginya, pulangnya beda tingginya berapa, terus masuk masuk tor nggak, masuk toleransi nggak. Siapa ini yang hitung, nggak ada yang paham. Izin Pak, belum ada, ini belum final ininya Pak sih Pak. Karena ada kendala juga saat akuisisi data transfer elevasi kemarin Pak. Nanti belum bisa jawab ya pertanyaan saya ya. Oke ya, oke saya kira udah produknya itu aja ya, yang peta-batimetri nggak ada ya. Udah berarti itu aja yang Belum Pak. ditunjuk. Oke, kalau gitu ya, sekian ya dari kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Saya kembalikan ke Pak Ghazali. Terima kasih Pak Ghazali. Baik, terima kasih Pak Oktav sudah bergabung di kelompok kedua. Izin Pak, untuk kelompok satu tadi karena sudah selesai, nanti akan kami kirim record presentasinya. Mungkin nanti untuk tanya jawab eh, atau lainnya menyesuaikan di sesi perkuliahan ya Pak, izin. Ya, ya Pak. Baik, terima kasih Pak Oktav. Baik, teman-teman. Eh, di chat Zoom saya sudah menyediakan link untuk teman-teman isi bagian dari asesmen untuk menilai teman kelompoknya satu sama lain. Teman-teman silakan isi antara kamu menilai teman-temanmu. Jadi silakan diisi dengan jujur dan baik. Silakan. Saya tunggu 5 menit. Izin Pak, nama kita juga Pak, nama sendiri. Nama teman-teman tidak usah kayaknya. Nama teman-teman tuh untuk nanti dinilai teman-teman yang lain. Siap Pak. Ya. Jadi isi nama, isi NIM, teman-teman menilai anggota kelompoknya ya. Kalau sudah dikabari. Linknya di grup. Bisa dibuka ya. Nama kita nggak perlu ya? Itu kamu ada nih.
Apakah sudah selesai? Lagi tahap apa ini? Mengisi link yang diberikan Bu Oh, Dikti, Pak. Setelah itu akan ditutup. oh iya. Tulis recordnya lanjut. Emang tulis recordnya lanjut biasanya. Pak Eko, apakah masih bergabung? Izin, Pak. Oh, sudah ke kegiatan berikutnya kayaknya. Izin, Pak Eko. Izin Pak. Ya, Sudah Pak. oke sudah. Yang lain? Sudah juga, Pak. Oke, sudah semua ya. Pak Paroki? Halo? Oh ya, Pak Eko dulu. Assalamualaikum, Pak Eko. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar ya? Iya, terdengar jelas, Pak Eko. Oke, siap. Oke, siap. Izin, Pak Eko, tadi saya agak lama meninggalkan Zoom meeting. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Eko untuk jadi panduan saya untuk pengerjaan setelah ATS sebagai guidance. Ya. Oke. Jadi gini Pak Baroki tadi juga sudah sampaikan ke kelompok 2 ya, grup 2. Itu terkait dengan standarisasi ketelitian sih, peta foto gitu. Terus nanti mungkin saya kirim Pak. Iya, ya. Baik. Siap, terima kasih Pak Eko. Kayaknya ada kendala teknis jaringan internet. Jadi mungkin bisa kita akhiri aja dulu, Pak Zali. Baik, Pak. Oke. Terima kasih Pak Eko. Tadi di sama-sama. Sama-sama. Nanti tak kirim materinya Pak Baroki sama Pak Ghazali. Siap. Baik. Matur suwun, Pak. Salam sehat selalu, Bapak. Sehat-sehat selalu, mohon maaf. Izin Pak Paroki mengabarkan tadi di sesi kelompok 1 reviewer pertama dan kedua tidak bisa hadir karena berbentrokan dengan jadwal yang lain. Kemudian di kelompok kedua reviewer kedua juga tidak hadir karena masih berbentrokan dengan jadwal yang lain. Hanya reviewer pertama yang hadir Pak. Mungkin nanti recordnya setelah mahasiswa siap merekap akan kita share ke masing-masing reviewer Pak. Demikian Pak. Oke. Tadi recordingnya sama Elia ya? Iya, yang kelompok 1 sama Eliana, di kelompok 2 di record sama Nadia lewat HP ada ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Rocky. Terima kasih rekan-rekan kelompok 2. Untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Selamat sore. Kelompok 2 saya tunggu recordnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama izin pamit ya Pak Rocky dan rekan-rekan. Kami